أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para bapak, ibu serta saudara sekalian, jamaah sholat subuh Masjid Mujahidin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah. Pagi hari ini kita dipertemukan kembali di majelis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita ini mendapatkan ridha, barakah, dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan sampai pada hadis sekarang, hadis 188, yaitu dari Sa'ad bin Sulaiman menceritakan pada kami, dia berkata, Marwan bin Muawiyah menceritakan pada kami, dia berkata, Al-Fadil bin Mubashir menceritakan pada kami, dia berkata, Sami'tu Jabir bin Abdillah yaqul, aku pernah mendengar Jabir bin Abdullah, dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusi bil mamlukin khairan. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat agar memperlakukan budak-budak itu dengan baik. Kemudian wa yaqul at'imuhum mimma ta'kulun, dan beliau pun memerintahkan, berilah mereka makanan dari apa yang kalian makan. Wa albisuhum min labusikum, dan berilah mereka pakaian dari apa yang kalian pakai. Wa la tu'adzibu khalqallah azza wa jal, dan janganlah kalian menyiksa makhluk Allah azza wa jal. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, di sini ada 3 perintah yang terangkum dari nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasiat beliau itu senantiasa digaungkan oleh beliau sampai pada akhir hayat beliau. Beliau berwasiat, berpesan kepada semua kaum muslimin, yaitu as-shalah, as-shalah, as-shalah. Jangan tinggalkan salat, jangan remehkan salat, perhatikan salat yang 5 waktu itu. Wa ma malakat aimanukum, dan juga perhatikan nasib daripada budak, pembantu, orang yang bekerja untuk kalian. Orang yang, kata orang Jawa itu orang yang ngenger, ya, mengabdi dalam tanda kutip, mendedikasikan dirinya untuk kalian, ya, dengan kalian gaji sebagai karyawan, sebagai pegawai, sebagai buruh pabrik, sebagai pembantu rumah tangga. Nah, itu kata itu diwakili oleh mamluk. Mamluk itu budak yang dimiliki oleh majikan. Namun sekarang tidak ada perbudakan, maka mamluk itu dikonotasikan dengan orang yang hidupnya dalam tanda kutip tergantung kepada kita. Maka maksud dari Rasulullah SAW itu untuk menjamin kehidupannya. Maka ketika kalian makan, berilah dia makanan seperti makanan yang kalian makan.
Jadi persoalan gizi perhatikan betul kesejahteraan karyawan. Nah, itu kalau mau kita kembangkan seperti itu Pak, sehingga dibentuklah yang namanya organisasi serikat pekerja dan lain sebagainya supaya hak-hak daripada karyawan itu terpenuhi. Yang kedua adalah soal pakaian, soal penampilan. Islam menjaga supaya majikan itu jangan menjadi orang yang sombong, orang yang riak, sehingga sebisa mungkin disamakan antara pakaian majikan dengan pembantu itu. Artinya tidak terlalu jomplang. Ya, pakaian pembantunya mahal-mahal jutaan, tasnya aja tas Hermes itu, tas apa Pak? Hermes. Nah, itu aja harganya bisa sampai puluhan juta. Sedangkan belum lagi nanti pakaiannya. Nah, terus pembantunya ala kadarnya. Pakaian obralan di kaki lima. Nah, ini kan jomplang. Maka dari itu para jamaah Rasulullah SAW yang mulia, yang senantiasa kita teladani itu, beliau sangat-sangat perhatian kepada nasib atau peduli kepada wong cilik, ya. Bahkan menjelang meninggal dunia itu yang diingat bukan keluarganya, yang diingat bukan anaknya, istrinya, tetapi nasib dari pembantu, nasib dari budak itu atau karyawan. Maka di sini Rasulullah pesan, kalau kamu makan, berilah makan yang kalian makan itu, dan berilah pakaian budak atau pembantu itu seperti pakaian yang kalian pakai. Yang ketiga, wala tu'adzibu khalqallah. Jangan sekali-kali kamu menyiksa makhluk Allah. Para jamaah, kedoliman kepada siapapun pasti akan berbalas. Dibalas oleh Allah di dunia maupun di akhirat. Tidak pandang yang didolimi status sosialnya lebih rendah. Tidak ada urusan. Kedoliman itu tetap kedoliman. Kedoliman itu bentuk kejahatan kepada makhluk Allah. Allah saja tidak menyiksa, masa kita sesama makhluk menyiksa? Allah menyiksa ketika seorang hamba melakukan pelanggaran. Nah, bukan hak kita untuk menyiksa hamba yang lain itu. Pembantu ada salah memang, karyawan ada salah. Kan di situ sudah ada aturannya, ada reward dan punishment, ya hukumannya. Kalau misalnya kurang disiplin, potong gaji atau apa, atau ada kredit poin yang dikurangi atau apapun, yang jelas tidak boleh ada siksaan fisik. Sampai dihajar, dipukul, kakinya patah, diantem, giginya rompal karena majikannya emosi. Maka yang demikian itu terlarang di dalam Islam. Dan Islam melindungi itu hak-hak daripada karyawan pembantu sebelum adanya Komnas HAM atau hak asasi manusia barat, ya, yang didengung-dengungkan oleh barat itu, atau sebelum kaum sosialis, Marxis dan gerombolan komunis itu membela kaum proletar atau wong cilik. Islam jauh sudah memperhatikan hak-hak daripada orang kecil itu. Jadi Islam ini Masya Allah para jamaah berdiri di tengah, maka disebut agama wasaton, pertengahan antara sosialis yang membela wong cilik sehingga mengabaikan kaum borjuis. Ya, orang tidak boleh kaya, harus sama rata sama rasa. Begitu ideologi komunis sosialis itu. Satu sisi ideologi kapitalis, liberal. Orang yang punya modal banyak, tidak peduli orang miskin, yang penting gue kaya, emang gue pikirin. Nah gitu kata orang kapitalis. Islam menyeimbangkan antara si kaya dan miskin, hak dan kewajiban, terutama di hadis ini hubungan antara majikan dan karyawan. Belum lagi nanti
Islam mengatur soal zakat. Distribusi kekayaan tidak hanya ngumpul pada orang kaya, tetapi 2,5% harus disalurkan kepada kaum miskin melalui baitul mal. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini kandungan hadis nomor 188. Kita lanjutkan hadis ke 189. Ini masih tentang perbudakan ya, tentang pembantu hak dan kewajibannya. Hadis 189, Adam menceritakan pada kami, dia berkata, Syu'bah menceritakan pada kami, dia berkata, Wasil al-Ahdab menceritakan pada kami, dia berkata, Sami'tul Ma'rur bin Suwaid, aku pernah mendengar Ma'rur bin Suwaid, dia berkata, aku pernah melihat Abu Dar, ya, ra'aitu Abu Darin wa alaihi hullatun wa ala ghulamihi hullatun. Aku melihat Abu Dar mengenakan pakaian yang seragam dengan pakaian budaknya. Lalu kami tanyakan itu. Kemudian dia pun menjawab, aku pernah mencaci seseorang, lalu dia mengadukanku kepada Nabi SAW. Beliau lalu bersabda kepadaku, Airu taubil ummati, qultu na'am, summa qala inna ikhwanakum khawalukum ja'alahumullahu tahta aydikum, faman kana akhuhu tahta yadayhi falyut'imhu mimma ya'kulun wal yulbisu mimma yalbasun wa la tukallifuhum ma yaghlibuhum fa inna kallaftumuhum ma yaghlibuhum fa'inuhum. Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya budak-budak kalian itu adalah saudara-saudara kalian. Allah menjadikan mereka berada di bawah kekuasaan kalian. Maka barang siapa yang saudaranya berada di bawah kekuasaannya, hendaknya dia memberinya makan dari apa yang dia makan, dan hendaknya dia memberikan pakaian dari apa yang dia kenakan, dan jangan membebani budak dengan sesuatu yang memberatkan mereka. Jika kalian membebani mereka sesuatu yang memberatkan, maka bantulah mereka. Nah, ini ada tambahan para jamaah, memang ada beberapa pengulangan. Jadi si Abu Dar ini disaksikan oleh Ma'rur bin Suwaid, seorang tabi'in. Tabi'in itu konconya sahabat atau muridnya sahabat yang tidak pernah ketemu dengan Rasulullah. Dia pakai pakaian seragam sama budaknya, sama pembantunya. Ditanya, kok pakaianmu kok seragam, ada apa ini? Nah, dia menjawab, satu ketika aku ini pernah mencaci maki seseorang, yaitu pembantu atau budak. Kemudian dia lapor kepada Rasulullah, pembantu itu mengadukanku, melaporkanku kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku ditanya, apa engkau Abu Dar mencacinya dengan menyebut nama ibunya? Benar ya Rasulullah. Kemudian beliau pun berpesan kepada saya, nah, seperti hadis ini, sesungguhnya budak kalian adalah saudara kalian. Inna ikhwanakum khawalukum. Pembantu itu juga saudaramu, sesama manusia pertama. Yang kedua adalah sama muslim, apalagi dia seorang muslim, karyawan atau budak itu, atau pegawai itu. Nah, siapa yang saudaranya itu di bawah kekuasaannya, mangkana khuhu tahta yadaihi. Nah, siapa yang mempekerjakan saudaranya itu, jadi semangatnya itu bukan atasan bawahan para jamaah. Di dalam Islam itu karyawan itu kita saling membutuhkan gitu. Hanya qadarullah ya, kebetulan dia jadi karyawan aja. Sebenarnya dia itu bagian dari diri kita, saudara kita. Jadi nggak ada kok istilahnya meremehkan, ini saya lebih tinggi karena saya membayari kamu, tidak begitu. Itu hanya pembagian peran saja. Maka ketika saudaramu itu membantu kamu, ya
kan berjasa itu para jamaah. Jadi kalau nggak ada karyawan gimana pabrik, gimana produksi, gimana toko, gimana, nggak ada karyawan kan. Nah, ketika ada seorang atau beberapa yang ikut kamu, saudaramu itu menjadi pegawaimu, karyawanmu, pembantumu, maka jaminlah makannya, ya, kebutuhan dapurnya untuk dirinya, keluarganya. Kalau bayar itu jangan telat-telat gitu. Ini kalau mau kita kembangkan, ya. Karyawan itu nunggu tanggal 1 gajian. Kalau tanggal 1, begitu tanggal 1 gajian, bosnya tidak ada di tempat. Pas hari Sabtu lagi, Ahadnya libur, baru tanggal 3 Senin. Itu padahal sudah dinanti sama keluarganya, Pak. Di rumah anak istrinya nunggu, malam mingguan mau ngelencer, minggu mau kemana. Gajinya hari Senin. Ini dolim ini. Seperti itu dolim, ya. Jadi pembayaran gaji yang terlambat itu satu bentuk kedoliman. Orang kerjanya tidak lambat kok. Nah, di situ maka dijamin makannya, kebutuhan dari karyawannya itu. Kemudian pakaiannya. Kemudian ini ada tambahan, jangan membebani tugas yang memberatkan. Ini relatif, ya. Jadi kalau pegawai karyawan itu kan biasanya ada pelatihan. Nah, makanya di situ biar punya keterampilan bagaimana dia public speaking, bagaimana dia menghadapi public relation, ya, menghadapi tamu, bagaimana dia cekatan terampil dalam hal yang dia jadi jobnya di situ. Nah, di situ ada pelatihan-pelatihan. Nah, setelah dilatih itu kan menjadi terampil, kemudian mahir kan kalau terus-terusan. Nah, namun ada pekerjaan yang overload, ya, diforsir tanpa ada kompensasi. Nah, kalau memang ada tambahan waktu yang lembur, ya ditambahi, ya, penghasilan atau bayarannya. Nah, di sini yang tidak boleh itu memberatkan, ya, yang memang karyawan tidak bisa. Ilmunya cuma sampai di situ mentok. Maka bagaimana namanya majikan itu memberi tugas yang harus diselesaikan? Fa in kallaftumuhum ma yaghlibuhum fa'ainuhum. Kalau memang itu harus dikerjakan pembantu, kamu faham caranya, kasih tahu dia. Kasih contoh kayak gini loh. Nah, bantu, jangan dicolot toh, ndak karu-karuan nanti dia belum punya ilmunya. Nah, makanya perlu pelatihan itu, kemudian diajari karyawan ini dan dibantu, ya, untuk menyelesaikan pekerjaannya. Masya Allah para jamaah Islam itu, ini kan ilmu manajemen ini sebenarnya, ya kan, ilmu manajemen yang bisa diterapkan dalam kehidupan kita, dan semua ini berdasarkan wahyu dari Allah Ta'ala. Inilah jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qauli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.